Baik, salam sehat. Selamat bertemu. Salam sukses. Kali ini kita akan membahas tentang transistor. Ya, transistor. Transistor adalah termasuk jenis komponen aktif kalau di bidang elektronika. Jadi di bidang elektronika itu ada dua jenis komponen. Yang pertama komponen pasif seperti misalnya R, C, L dan transformator atau trafo. Itu komponen pasif. Kalau komponen aktif antara lain misalnya dioda, transistor dan integrated circuit atau IC. Itu termasuk komponen aktif. Khusus untuk transistor ini juga ada dua jenis. Dilihat dari bahannya, yaitu transistor bipolar dan transistor FET. Kita akan bahas kali ini khusus transistor bipolar. Sekali lagi kita bahas kali ini adalah transistor bipolar. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas bagaimana dioda. Dioda itu terdiri dari dua potong germanium tipe P dan tipe N lalu dihubungkan menjadi dioda. Kali ini transistor bipolar ini terbuat dari 3 potong bahan, yaitu tipe P, tipe N dan tipe P. Ini bagi transistor PNP. Kalau transistor NPN, tipe N, tipe P dan tipe N. Itu untuk NPN. Nah, seperti gambar ini adalah tipe atau transistor PNP. Ya, transistor PNP itu baik PNP maupun NPN ada 3 kakinya paling tidak. Ya, kalaupun 2, badannya merupakan salah satu kaki. Nah, kalau 3 kaki ini dengan diberi notasi emitor, ya, emitor, kemudian basis dan kolektor. Inilah 3 kaki atau 3 terminal dari transistor. Simbolnya seperti ini. Untuk PNP, ya, simbolnya ada emitornya adalah anak panahnya ke dalam. Jadi simbolnya seperti ini, anak panahnya ke dalam untuk PNP. Kemudian yang mendatar ini adalah kolektor dan yang satu lagi adalah basis. Jadi ini untuk PNP. Jadi positif, negatif, positif. Ya, PNP. Kalau untuk NPN, ya, negatif, positif, negatif. Kolektornya ada pada N, basisnya pada P, dan kolektornya pada N juga. Simbolnya adalah seperti ini. Ya, anak panah pada emitornya, jadi arahnya keluar. Itu menandakan bahwa transistor itu adalah NPN. Ya, ini transistor, simbol transistor NPN. Selanjutnya macam-macam transistor yang ada di pasaran. Kalau kita lihat, banyak sekali. Ya, sudah barang tentu kalau kita bertemu dengan barang-barang makhluk seperti ini, benda-benda seperti ini atau komponen-komponen seperti ini, sudah pasti kita bingung kalau kita tidak tahu, tidak ada gambaran sama sekali. Jadi ada transistor seperti ini, yang penting ada 3 kaki, ya. Seperti ini dan seterusnya. Kemudian seperti ini, jengkol ini hanya 2 kakinya karena luar ini merupakan salah satu kaki. Ya, luar ini merupakan salah satu kaki dan seterusnya seperti ini. Jadi banyak sekali macam transistor, banyak sekali pabrik yang memproduk jenis-jenis transistor seperti ini, banyak sekali. Ini untuk memperlihatkan saja, untuk mengenal lebih baik nanti buka saja di Google, searching di sana.
transistor atau bentuk-bentuk transistor, bahkan sampai data book atau data sheet dari setiap transistor yang ada ini ada di Google, ya, bisa belajar di sana. Ya, jadi sekian banyak ini, ada yang kecil, ya, ada yang besar, ya. Ya, mulai dari penguat preamp yang kecil-kecil, yang besar-besar itu ada di penguat daya, kemudian di regulator, ya. Kemudian di penguat-penguat power supply, penguat daya dan seterusnya. Nah, ini jenis-jenis transistor. Sudah barang tentu transistor ini karena ada 3 kaki, emitor, basis, kolektor. Untuk mengetahui mana basis, mana kolektor, mana emitor, itu ada masalah tersendiri. Jadi kita harus belajar juga, ya. Ya, jadi bagaimana menentukan basis, kolektor, emitor dari 3 kaki, dari 3 kaki ini misalnya. Bagaimana kita menentukan? Yang paling gampang ya kita lihat di data booknya. Di data booknya ada, pasti ada, ya. Kalau ini sengaja tidak dibuat atau tidak ditunjukkan, tapi di data book pasti ada. Itu yang pertama di data book, ya. Bahkan nama kakinya ada, jenisnya ada, tipenya ada, dan seterusnya. Nah, untuk kita mengukur transistor baik atau tidak, ya, untuk kita mengukur transistor baik atau tidak, sudah barang pasti kita harus mengenal dulu mana kolektor, mana basis, ya, mana kolektor, mana basis, mana emitor. Setelah kita tahu, lalu kita ukur apakah transistor ini masih baik atau tidak, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, cukup kita menggunakan multimeter untuk pengukuran ohm. Jadi kita menggunakan ohmmeter atau menggunakan multimeter. Kalau multimeter yang lengkap, biasanya ada untuk pengukuran dioda, untuk pengukuran misalkan seperti ini, multimeter yang lengkap. Ada untuk pengukuran diodanya, ya. Kemudian ada untuk pengukuran tahanan, pengukuran kapasitor, pengukuran baterai, pengukuran HFE, ya. Kemudian ada untuk pengukuran arus AC DC, untuk tegangan AC DC, untuk pengukuran ohm. Nah, kalau untuk pengukuran mengetahui kaki terminal transistor, cukup kita menggunakan ohmmeter, ya. Ohmmeter juga bisa, atau menggunakan dioda juga bisa. Kalau pada multimeter seperti ini. Nah, untuk mengukur mana terminal C, mana terminal basis, mana terminal emitor, ya, pertama kita kenal dulu alat ukurnya, yaitu kita menggunakan ohmmeter misalnya. Ohmmeter ini kita pindahkan ke pengukuran ohm, ya, pengukuran ohmnya. Lalu kita kalibrasi, ya. Kalibrasi artinya dihubungkan dua terminal ini, merah dan plus dan minusnya dihubungkan jadi satu, lalu putar pengatur pada ohmmeternya untuk kalkulasi ke ohm. Jadi harus menunjukkan ohm manakala dihubung singkat. Itu langkah pertama. Langkah keduanya, kita hubungkan plusnya ke basis, ya, plusnya ke basis. Kemudian kita hubungkan yang minusnya ke emitor dulu, baru ke kolektor. Sudah barang tentu kalau transistornya masih baik, ya, dengan basis pada positif, ya, untuk forward ini, kalau untuk NPN ini, ya, ini untuk transistor NPN, maka RB-nya lebih kecil dibandingkan dengan RBE-nya lebih kecil dibandingkan dengan RBC. Ya, kira-kira 1 kilo lah, 1 kilo ohm. Ya. RBE-nya lebih kecil, jadi penunjukan pada meternya
Yang lebih besar itu akan lebih jauh, ya, penunjukan pada meternya. Berarti RC-nya, RBC-nya, ya, B, C, B, E, ya. RBC-nya lebih besar dibandingkan dengan RBE. Ini notasinya, jadi saya buat semacam petunjuk di sini. Berarti transistor itu sudah benar dalam keadaan baik dan basisnya adalah yang terhubung pada prob merah dari meternya atau place-nya. Itu berarti basis. Sebab kalau dihubungkan misalkan basisnya dapat negatif, kemudian yang positifnya dipindahkan antara kolektor dan emitor, maka meternya tidak akan menunjukkan angka seperti ini, akan jauh lebih besar karena dianggap dalam keadaan reverse. Jadi hanya posisi place-nya pada basis. Kalau NPN, kemudian negatif meternya pada emitor atau pada kolektor, dia akan menunjukkan nilai tertentu, nilai tahanan tertentu. Berarti itu sudah dua langkah, menunjukkan transistor ini baik dan sekaligus menunjukkan kaki B-nya yang pada place, kaki E-nya yang tahanan RBE-nya lebih kecil, kemudian yang tahanan RBE-nya penunjukan pada meternya lebih besar, maka itu kolektor. Ini untuk NPN, ya. Ya, untuk NPN. Jadi kalau dihubungkan terbalik seperti ini misalnya, dia tidak menunjukkan, bahkan kalaupun menunjukkan besar sekali nilai tahanannya. Ini dalam keadaan reverse. Besar sekali, ya. Jadi yang paling mudah adalah yang ini. Kalau reverse ini karena besar tak terhingga, kalau negatif dari meternya dihubungkan ke basis, maka akan sulit untuk kita tentukan mana basis, mana kolektor, mana emitor, dan tipe transistornya sendiri. Jadi kalau untuk NPN, ini standar, ya. Jadi idealnya seperti ini, ya. Kalau untuk PNP lain lagi, ya. Untuk PNP-nya seperti ini. Untuk PNP-nya berlaku yang kedua ini tadi. Jadi basisnya negatif. Ya, basisnya negatif. Negatifnya ke basis, positifnya ke emitor atau ke kolektor. Namun tahanan RBE atau tahanan basis emitornya lebih kecil dibandingkan dengan tahanan basis kolektor seperti yang di atas tadi. Tapi negatif meternya dihubungkan dengan basis. Berarti ini transistornya adalah transistor PNP. Kalau dibalik berarti reverse-nya. Jadi kalau seperti ini, ya, seperti ini, positif meternya dihubungkan dengan basis, lalu menunjukkan kurang lebih ini 100 kilo, maka ini PNP. Beda dengan kalau ini. Ini hanya menunjukkan 1 kilo kalau positif meternya pada basis. Ya. Jadi untuk menentukan mana terminal, basis, kolektor, emitornya, dan apakah transistor ini masih baik. Kalau nilainya berbeda dengan ini, maka kemungkinan besar transistornya dalam keadaan rusak. Ya, ini kita sudah satu langkah untuk menentukan mana basis, mana kolektor, mana emitor, dan kondisinya baik atau tidak. Selanjutnya, kalau misalkan kita memberikan bias pada transistor, ya, kalau pada transistor NPN misalnya ini, ya, idealnya pemberian bias itu seperti ini untuk NPN, ya, untuk NPN, yaitu catatannya dioda emitor itu kondisi forward. Kondisi forward artinya emitornya dapat negatif, ya, karena ini N, ya, kemudian basisnya karena P dapat positif. Ini dioda basis emitor ini forward namanya.
Tapi dioda basis kolektornya dalam keadaan reverse. Karena ini P, ya, dalam keadaan reverse. Antara, ya, dioda kolektornya reverse. Ini bias normalnya. Jadi transistor ini dijadikan rangkaian penguat, posisinya seperti ini. Jadi dioda emitornya forward dan dioda kolektornya reverse. Ingat-ingat itu. Tentang positif atau negatif pada kolektor itu tergantung tipe transistor, ya. Jadi kalau transistornya tipe NPN seperti ini, positifnya ada di kolektor, negatifnya ada di emitor, dan positif ada di basis dari kolektornya, negatif ada di basis. Ini dalam keadaan normal transistornya. Kalau NPN, kalau PNP ya sebaliknya. Ya. Walaupun tetap diode E-nya forward, diode C-nya reverse, ini tetap ya dalam keadaan normal, tapi bentuk ya polaritas daripada baterainya pada kolektornya negatif dan pada emitornya positif forward, karena ini arah anak panahnya ke sana berarti forward. Positifnya dari positif ke forward. Kalau ini reverse atau ya kolektornya reverse, di mana harusnya ini P ya, tapi dihubungkan dengan terminal atau polaritas negatif dari baterai. Inilah pemberian bias yang benar. Ketika dalam rangkaian tinggal diukur tegangannya. Kolektornya harus tegangan negatif untuk NPN ya. Untuk PNP maksudnya, tahanan kolektornya negatif untuk PNP. Tapi untuk NPN tahanan kolektornya pasti negatif. Dan seterusnya. Nah, ini kita sudah mengenal cara memberikan bias. Nanti dalam rangkaian, dalam mengukur karakteristik, baru kita jelaskan lebih mendalam tentang apa maksudnya reverse, apa maksudnya forward. Nah, selain transistor ini kita menentukan jenis transistornya tipe P atau tipe N. Selain langkah-langkah di atas, kita juga dapat menggunakan multimeter seperti ini misalnya. Ya, yaitu kita menentukan cara mengukurnya tetap menggunakan multimeter, tapi posisinya ada pada, kalau tadi pada ohmmeter, sekarang pada dioda. Kalau bagi alat ukur yang seperti ini. Alat ukur yang seperti ini, karena tidak semua alat ukur seperti ini. Ada multimeter tapi tidak lengkap seperti ini. Kalau ini yang lengkap. Jadi kita menggunakan posisi selektor daripada multimeternya ini pada mode dioda, ya. Modenya dioda, selektornya kita pindahkan putar ke sini. Lalu kita ukur. Kalau misalkan untuk NPN simbolnya seperti ini, basisnya kita masukkan ke probe merah dari voltmeter, basisnya. Ini untuk NPN. Lalu probe hitamnya kita pindahkan seperti tadi juga, seperti gambar tadi. Tapi karena ini menggunakan dioda, maka yang terukur di sini adalah tegangan. Ya. Menunjukkan nilai tertentu ketika ukur seperti ini. Jadi kalau tadi menggunakan ohmmeter, ini menggunakan mode dioda. Tapi sama, hanya penunjuknya kalau tadi ohmmeter menunjukkan nilai tahanan, ini menunjukkan nilai tegangan yang ada di antara basis emitor atau basis kolektor. Sama saja. Nah, untuk PNP, untuk NPN seperti ini, kalau untuk PNP, ya, untuk PNP seperti ini. Ini untuk PNP, sama saja. Basisnya mendapatkan probe hitam dari multimeter. Kemudian emitor kolektornya secara bergantian menggunakan probe merah. Dengan mode dioda, ya, mode dioda seperti ini. Dan menunjukkan sebuah nilai tegangan. Maka mana basis, mana emitor, mana basis, mana emitor, mana kolektor dapat kita tentukan atau dapat kita baca. Nah, untuk transistor, selain kita
menentukan mana terminalnya, terminal yang baik, mana kaki E, mana kaki B, mana kaki C, transistornya masih baik atau tidak. Kemudian tipe transistornya PNP atau NPN, kita sudah ukur dengan cara demikian. Ada lagi yang terpenting, kita mengukur HFE dari sebuah transistor. Ya, kita mengukur HFE dari sebuah transistor menggunakan multimeter seperti ini. Multimeter seperti ini ada pengukuran HFE-nya, ya. Jadi kita tinggal selektornya ini kita pindahkan ke mode transistor, ke mode HFE ada dua, NPN dan PNP. Kita pindahkan selektor ini, putar ke sini, anak panahnya ini putar ke sini. Lalu kita pasang transistornya di sini. Ya, untuk basis emitor kalau basisnya di tengah. Tapi kalau kolektornya di tengah berarti basis kolektor emitor kita pasang. Tinggal kita pasang, tancapkan di sini transistornya, maka dia akan menunjukkan nilai, ya, nilai HFE-nya berapa. Misalkan 100 atau berapa ratus dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk pengukuran HFE. Jadi hanya selektor yang dibutuhkan dipindahkan ke sini, lalu pasang di sini, tentukan terminal basis emitornya mana, kita harus tahu. Kalau belum tahu berarti kita ukur atau kita pasang saja. Nanti lihat di sini dia akan jalan kalau HFE-nya pemasangan emitor basis kolektornya sudah benar, maka dia akan menunjukkan sebuah nilai di sini, ya. Jadi caranya sangat mudah untuk mengukur HFE, mengukur mana terminal basis kolektor emitor, masih baik atau tidak transistornya, dan jenisnya atau tipenya PNP atau NPN. Saya kira demikian. Mudah-mudahan berguna buat kita semua yang belajar, khususnya di bidang elektronika dan elektronika analog khususnya. Kalau ada pertanyaan, dapat nanti bertanya atau menulis di kolom komentar channel YouTube saya. Mudah-mudahan berguna, selamat belajar, sukses buat kalian.